Di antara ayat-ayat tentang takut kepada Allah adalah firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datang pada amalan-amalan yang mereka lakukan, maka kami menjadikannya sebagai debu yang berterbangan. Apa yang diamalkan ada seperti debu saja. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Allah juga berfirman, dan sesungguhnya aku Maha Pemberi ampun bagi yang mau bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian mengikuti petunjuk. Jadi ia memberikan 4 syarat untuk pengampunannya, cuma sedikit sekali yang melakukannya. 4 syarat itu ialah taubat, iman, amal soleh, dan mengikuti petunjuk. Hal yang senada firman Allah, wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Yang dikecualikan dari kalangan yang merugi adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mewasiati kebenaran serta kesabaran. Bahkan kalau diperhatikan, kebanyakan isi Al-Quran adalah peringatan agar orang takut. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jatuh pingsan selama beberapa hari karena mendengar sebuah ayat Al-Quran. Hal ini dipicu oleh rasa takut yang ada dalam hatinya. Pada wajahnya saja nampak 2 garis hitam bekas linangan air mata. Saking takutnya beliau berkata, andai saja ibuku tidak pernah melahirkanku. Jadi cobalah aku tidak lahir di dunia. Nanti takut sudah, takut sama Allah. Padahal sudah dijamin surga, tapi masih takut. Nah, ini takut seperti inilah. Takut seperti ini sebagai cemeti hingga menjadikan manusia tak lupa diri, tak lupa sama Allah. Dan takutnya sama Allah jadi dekat sama dekat, bukan takutnya jadi lari. Dan takutnya tidak sampai ke batas putus asa. Malah takutnya itu menjadikan tambah sayang sama Allah, tambah cinta sama Allah. Inilah takut yang benar. Inilah yang takut yang memang harus kita miliki. Pakaian kita, jadikan pakaian rasa takut. Semua orang yang dekat sama Allah punya takut sama Allah. Orang yang tidak punya takut sama Allah tidak bisa dekat sama Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada burung yang beliau lihat, andai saja aku sepertimu wahai burung, dan aku tidak tercipta sebagai manusia. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak pernah terlihat tertawa di akhir umurnya hingga terbunuh. Dan Abu Bakar ngomong sama burung begitu, bahwa aku ini tercipta jadi burung, kau yang jadi manusia. Dibilang wahai burung, kenapa burung tidak dihisab? Aku akan bertemu sama Allah, ya Allah, bertemu sama Allah. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada satu pun kecuali kita akan melewati siratal mustaqim. Tidak ada satu pun kecuali illa sayukallimahu rabbuh, kecuali langsung nanti akan ketemu sama Allah. Kita dengar Allah nanti akan ketemu langsung sama Allah, menanyakan segala yang apa kita lakukan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib bilang apa? Tidak pernah terlihat tertawa di akhir umurnya hingga terbunuh. Saya ingat guru saya Habib Ali Batu Pahat. Dia bukan ngajar kita, tapi hati kita yang diajar. Ketemu, dilihat akhir hayatnya dia begini, cuma ngomong takut
mau ngomong apa sama Habib Indonesia, apalagi bingung. Tapi akhir pas kita duduk baru ngerti. Pas dengar kisah, Habib Ali sekarang kalau ketemu duduk pasti ngomong takut. Pas ketemu benar. Tapi ketika duduk mengerti kenapa dia ngomong takut terus. Orang sekelas itu yang baju saja cuma 3 biji bajunya di rumah itu cuma 3 biji, tidak mau rumah tidak mau punya, semua tidak mau. Gara-gara apa? Takut dihisab, takut dihitung sama Allah. Kita beli apa-apa tidak mikir, kalau dia beli mikir. Takut apa? Nanti dihisab. Maaf. Abu ya Maliki aja angkat tangan sampai detik ini. Syekh Muhammad bin Abi Maliki di pondoknya itu mesti mengadakan haulnya Habib Ali Pahlawan. Nah ini banyak bersyukur kita hidup di dunia ini. Jadi jangan terlalu banyak keinginan, banyak bersyukur. Nikmat banyak benar, nikmat Allah tidak bisa. Wa ta'udhu ni'matullah tuhsuha. Kita udah tidak bisa ngitung lagi nikmat yang Allah beri. Nah semua orang-orang yang dekat sama Allah punya rasa takut. Bukan punya nafsu tadi apa? Mau ini sama aja, penyembah nafsu banyak benar. Yang mau nih banyak benar. Kalau sudah keluar ke jalan semua orang mau. Tapi yang punya rasa takut sedikit. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis seperti ini, pakaiannya para aulia usholihin kita pakai. Hadiahnya para ulama, orang-orang kekasih Allah bagikan kepada diri kita, sehingga dunia tidak bisa menipu kita. Hidup kita tidak sia-sia, waktu yang kita lewati tidak sia-sia, benar-benar berharga. Hati kita berharga dikarenakan ada rasa takut sama Allah. Sebagian ulama juga mengalami jatuh pingsan saat mendengar firman Allah. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Pada hari itu diserukan, ini adalah catatan dari kami yang akan menuturkan amal-amal kalian dengan cara yang benar. Sesungguhnya dulu kami selalu mencatat apa saja yang pernah kalian lakukan. Sesungguhnya kami selalu mencatat apa saja yang pernah kalian lakukan. Pingsan para ulama. Kalau sudah dengar ayat ini, sudah sambung lagi. Semua dicatat. Jangan kita bilang tidak ada. Ada juga yang jatuh pingsan lalu meninggal dunia saat mengulangi bacaan ayat ini. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Pada hari kiamat kelak kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju Tuhan yang Maha Pengasih seraya berombongan. Dan kami kirim orang-orang yang berbuat dosa ke neraka Jahannam dalam keadaan yang amat haus. Ada juga yang jatuh pingsan saat mendengar firman Allah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan andai kata engkau lihat ketika orang-orang berdosa menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Ada yang pingsan pula saat dibacakan firman Allah. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim. Dan andai kata engkau lihat ketika mereka berdirikan di hadapan Tuhan mereka. Ada yang pertama kalinya pingsan saat dibacakan firman Allah. Yauma tuqallabu wujuhum bin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Ketika wajah-wajah mereka dicungkalkan ke dalam api neraka, mereka berkata, aduhai, alangkah baiknya jika kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
lalu meninggal dunia saat dibacakan firman Allah, ulama radu yakhruju minha u'idu biha, setiap kali mereka ingin keluar daripadanya, segera saja mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Ya Allah, ada yang langsung meninggal saat mendengar ayat wa idza nuqira fin naqur, jika sangkakala telah ditiup. Sebagian lagi jatuh pingsan saat mendengar dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu janji yang diberikan bagi yang takut kepada kedudukanku. Dan takut pada ancamanku. Ada yang pingsan saat mendengar idil aghlal fi a'naqihim wasalasilu yushabun, ketika belenggu dan rantai dililitkan di leher-leher mereka, ketika mereka diseret. Telah kami sebutkan sekelumit cerita ketakutan orang-orang sholihin di permulaan syarah qasidah ini. Ketika beliau menyebutkan tentang mereka, ketahuilah bahwa rasa takut tidak akan diperoleh kecuali bagi yang mengharap sesuatu lalu ia takut kehilangan harapannya. Orang yang putus asa pasti ia tidak takut. Jadi tidaklah para aulia itu takut, melainkan karena kuatnya harapan mereka kepada Allah. Kalau tidak berharap lagi sama Allah, putus asa tidak takut, bunuh diri. Ini ada lagi buta orang ini, gelap. Kenapa? Tidak berharap sama Allah, tidak tahu dengan rahmat Allah, tidak tahu dengan kasih sayang Allah. Hilang akhirnya rasa takut. Tapi kalau sudah orang takut, pasti orang ini berharap sama Allah. Dan sangat menginginkan anugerahnya. Orang itu hidup mau minta anugerah Allah. Allah memang ingin sama anugerah Allah. Siapa yang ingin sama anugerah Allah, maka mereka akan mendapatkan rasa takut. Dengan demikian harapan selalu melekat dengan rasa takut. Tetapi terkadang salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya. Kadang-kadang ini lebih kuat, rasa takutnya yang lebih kuat, rasa harapannya lagi berkurang. Ada yang rasa anugerah berharapnya lebih tinggi, rasa takutnya berkurang terus. Sebab itulah sebagian ulama mengundang harapan saat menjelang kematiannya. Dari sini diketahui bahwa takut merupakan obat dan cemeti yang digunakan untuk tujuan utamanya. Bila berlebihan pemakaiannya, orang itu akan sakit dan harus diobati. Kalau terlalu takut nanti sakit, harus diobati. Andaikan rasa takut saja yang terpuji, pasti tidak akan diobati dengan adanya pengharapan. Caranya apa? Dengan meletakkan harapan. Ingat, ya Allah, masuk neraka ini dosaku banyak. Aduh, aku masuk neraka ini. Ingat dengan rahmat Allah. Allah besar. InsyaAllah selamat kita umat Nabi Muhammad. Kita ini baru seimbang lagi. Kalau tidak rasa takut itu jadi racun nanti, putus asa nanti. La ilaha illallah. Jadi dua-dua ini harus berbarengan. Ketika ini naik harus ditekan lagi dengan rasa harapan yang tinggi, rahmat anugerah Allah yang sangat dahsyat yang melebihi dari segala sifatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Derajat siddiqiyah, keteguhan yang sejati, merupakan kedudukan tertinggi. Wallahu a'lam. Ya Allah, ya Karim, orang-orang dulu hatian dengan rasa takut. Mereka takut. Semua orang nanti yang aman nanti di akhirat adalah orang yang takut dulunya. Jadi tidak boleh benar ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Harus punya rasa takut. Dan akan kita didampingi dengan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal Abidin dulu begitu. Di dunia ini itu yang mereka miliki ya. Mereka cari itu. Lihat anak cucu Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu tidak pegang kerajaan. Padahal mestinya dia jadi
ada cucunya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Malah sibuk dengan ngajarin orang, deketin orang sama Allah, supaya orang menjadi kekasih Allah, supaya selamat dari fitnah dunia ini dahsyat juga. Kita juga ambil dunia secukupnya, tapi yang harus kita miliki ini rasa takut, sangka baik sama Allah, dekat sama Allah. Di dunia saja hidup sudah bersama Allah, nggak nunggu lagi di akhirat, nunggu masuk surga kelamaan. Sudah masuk surga di dunia ini, sudah masuk surga apa? Bersama Rasulullah, bersama Allah. Kosong duduk sama Nabi di rumah, tidak ada kerjaan, duduk ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah bersama Nabi, ini surga. Inilah keuntungan yang paling besar, bersama Sayyidul Bashar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemuliaan lebih dari itu. Allah saya senang sama Nabi Muhammad. Allah yang punya dunia jagat raya ini cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini siapa kok tidak bisa cinta dengan Nabi Muhammad? Allah aja senang. Kalau sudah kita diizinkan sama Allah nih, itu dikasih itu cinta ya, kita bisa hubungan, bisa cinta. Belum. Allah yang punya Nabi Muhammad senang kita sama dia. Nah, betul. Tapi kalau sudah Allah halangi kita, tidak bisa dekat sama Nabi, tidak tahunya dunia ini aja hidup. Tahunya harta, menghayal sama harta, pikiran sama harta, melihat harta, kedudukan, melihat la ilaha illallah, kesana. Mana Nabi Muhammad? Ini dunia punya Allah. Ini pun dunia diri kita diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Ada satu kenikmatan yang tidak bisa kita gambar lagi sudah. Oh, sama Nabi tidak bisa kita gambar lagi sudah. Ada. Itulah yang dikejar-kejar oleh awliya sholihin. Apa pengen bersama Nabi. Dan sudah masuk surga sebelum mereka di surga. Sudah di dunia sudah masuk surga. Orang tidak ada yang tahu kan. Orang tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita min ahli surga, mudah-mudahan mendapatkan mustika ini, mendapatkan kebenaran, mendapatkan sesuatu yang benar, mendapatkan jalan hidup yang benar, mendapatkan pikiran yang benar, mendapatkan angan-angan yang benar. Allah pelihara kita semuanya dengan rahmat Allah, anugerah Allah, dan syafaat Rasulullah dan keberkahan para ulama sholihin. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah tidak hinakan kita di dunia dan akhirat. Allah tidak campakkan kita di mata-mata musuhnya Allah, di mata-mata musuhnya kita. Allah tolong perjalanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari segala bahaya, dari segala tipu daya. Amin ya para ulama sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.